Bentar lagi. Ini sebenarnya kalau dikasih kesempatan ke saya, waktu ini saya borong habis, gitu loh. Bagi dua aja sama Kores. Si Usawafi belum selesai namanya. Saya satu kali dong. Oh, siap. Oke, Bang Cuma. Berapa menit? Semua berebut ngomong dengan saya. Ya, jadi sebenarnya dialog sama di sini habiskan waktu gitu ya. Kenapa kita kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW? Satu hal, karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW itulah yang disebut hadits. Itu satu. Tapi orang yang tidak berakal tidak sampai ke sana ya. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, apa kata Allah? Fattabi'uni, katakan kepada manusia, wahai Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Ajari manusia supaya semuanya ikut kepadamu. Ini perintah Allah. Nah sekarang mana perintah Yesus kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada seluruh umat manusia agar ikut kepada Paulus? Mana? Nggak ada. Tetapi faktanya orang-orang Kristen mengikuti perintah Paulus, membuktikan bahwa Kristen ini adalah penyembah Paulus. Yang tadi ya, yang koslet setelah Edis, si raja apa nih? Si raja Guguk, dengarkan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya bukan darah betulan, bukan daging betulan, Anda lupa yang dicurahkan di tiang salib itu apa? Darah atau daging, iya kan? Bukan cuma darah, bukan cuma daging dalam arti kata roti dan juga anggur, tetapi Yesus betul-betul dimakan, dibunuh di atas tiang salib. Efesus 1 nomor 7 menurut Tuhan Anda yaitu Paulus, di dalam dia oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini apa? Darah betulan atau darah dalam gambaran majas? Darah betulan. Roma 5 nomor 9. Lebih dari itu, setelah dibenarkan oleh darahnya Yesus, kita akan diselamatkan. Jadi kalian itu bukan hanya sekedar minum darah, bukan hanya sekedar makan daging. Kalian betul-betul bunuh sumber darah dan daging yang ada pada dirinya itu, yaitu Yesus. Ini yang mengajarkan siapa? Ya Bapak kalian, Paulus. Siapa lagi? Hanya Paulus yang mengajarkan penghambusan dosa dengan darah manusia. Gak ada yang lain. Pauluslah yang mengajarkan kalian itu. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati terkutuk di atas tiang salib agar darahnya kalian makan, agar dagingnya kalian makan. Itu jadi bukan hanya sekedar majas, darah dan daging Yesus betul-betul kalian makan. Dengan cara mengimani darahnya itu dipersembahkan di atas tiang salib. Efesus 1 nomor 7. Di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya. Apakah bisa penebusan dosa-dosa Kristen tanpa melalui darah betulannya Yesus? Boleh tidak? Tidak bisa. Kalau hanya sekedar inilah darahku, yang dimaksud Yesus itu adalah anggur, apa bisa? Nggak bisa. Jadi solusinya apa? Ya Yesus harus betul-betul dibunuh di atas tiang salib agar darahnya tercurahkan, agar dagingnya betul-betul dimakan. Itulah kalian. Andai saja kalian mengatakan roti, darah dan daging di situ hanya majas, yang dimaksud darah adalah roti, yang dimaksud daging darah adalah anggur, yang dimaksud roti daging adalah roti, maka Yesus tidak perlu mati kan? Tapi faktanya Yesus mati beneran. Yesus harus ditumpahkan darahnya bener-beneran. Itu artinya kalian kanibal. Dari mana ajaran ini Anda dapatkan? Dari mana tradisi pembunuhan manusia ini Anda dapatkan? Dari mana? Ya dari Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan si iblis. Siapa iblisnya? Ya Paulus. Sekarang Anda menjadi Kristen. Kesimpulannya aja deh. Edis, kamu gak usah jualan kemana-mana, Edis. Tidak ada umat Islam yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mentaatinya yes, tapi beribadah kepada dia tidak ada. Paham itu? Bedakan menyembah dan ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagai batas Nabi dan Rasul yang mengarahkan umat Islam menyembah hanya ibadah kepada Allah. Pahami itu. Tapi
tradisi menuhankan manusia itu ilmunya dari mana? Ini dulu. Ajaran menyembah anak Maria itu kamu dapat dari mana? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Allah? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah 1 dari 3? Siapa yang ngajarin? Kenapa kamu ikutin? Kenapa? Karena Paulus itu sejatinya adalah Bapak kau. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Nah, apa buahnya? Kalian mempertuhankan manusia. Itulah buktinya. Kalian menuhankan Paulus. Silakan teman-teman yang lain. Oke, waktunya habis Bang Juma. Ya, mereka panggil Paus itu Bapak. Ya, silakan Edis. Baik, ya. Jadi Zulkifli datang tidak tahu temanya, tapi nggak apa-apa lah, saya tanggapi aja. Karena umat Muslim di sini sudah bingung menjelaskan apa itu mentuhankan dan sudah kepergok bahwa mereka menuhankan Muhammad. Jadi Zulkifli bilang begini, Muhammad itu konon katanya Muhammad itu menjelaskan Al-Quran. Katanya Zulkifli, karangannya Zulkifli. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Pikiran akal macam apa menjelaskan kepada sesuatu yang udah jelas? Allah bilang Quran itu jelas dan detail, tapi Kifli bilang Quran itu enggak jelas, makanya perlu dijelaskan. Makanya saya bilang, ini gimana nih? Ngeri nih katanya. Ngeri teman-teman, ngeri teman-teman. Tuduhan fitnah. Saya dikatakan Rasulullah mengarang. Ada ini waktu saya nih. Yang kedua dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak jelas. Host jangan dibiarkan. Al-Quran tidak jelas. Kedua, dia menuduh saya mengatakan bahwa Rasulullah mengarang. Coba. Ngeri nih. Ini mau dibiarkan. Itu dia. Ini mau dibiarkan. Kalau Edis ini penipu yang kayak begini mau dibiarkan. Ngeri ini kayaknya Dia mengatakan Al-Quran tidak jelas. Dia mengatakan Rasulullah mengarang gitu. Dibiarkan. Julius takut nih sama Kifli nih. Tunggu. Enggak, kamu itu framing mulu, Dis. Kamu framingnya dari tadi loh. Nanti bantah aja. Nanti kan ada waktunya. Nggak boleh. Memang saya ngeri. Karena kamu menuduh saya mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan. Memang kamu ngarang kok. Di mana Muhammad menjelaskan Al-Quran? Kamu mengatakan di mana Muhammad menjelaskan Quran? Kau mengatakan saya ngarang. Kamu bilang katanya Muhammad menjelaskan Quran. An-Nahl 44. An-Nahl 44. Dia Apa, baca ayatnya. Baca. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Katanya kau belajar puluhan tahun Al-Quran. Yang nonton di sini orang Indonesia. Baca terjemahannya apa? Kau itu menuduh dan memfitnah, mengatakan saya mana terjemahannya? Terjemahannya mana? Kok takut baca terjemahannya? Kenapa? Katanya kau ahli Quran. Ya, ngeri nih, Quran. Ini kayaknya waktu saya nih. Di sini kau hanya bisa menipu dan membodohi. Kau memframing di sini. Ini waktu saya loh. Gak boleh dibiarkan orang yang mengolok-olok Al-Quran dengan ilmu sendiri, ngarang sendiri. Gini, ngarang terus dari kalau tadi lu mau ngomong, lu bilang aja. Dari tadi dia ngarang, dari sejak pagi loh. Kayaknya ini Julius sudah mulai didikte oleh Zuma ini kayaknya Julius. Bukan didikte, itu tugas Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Ngeri banget saya memang harus sampai segitunya, sampai nangis. Sampai nangis. Mana dia tadi ngomong, dia tadi ngomong Paulus iblis. Saya nggak ada. Dia ngomong Paulus iblis pun saya diam aja. Memang Paulus iblis. Memang waktunya dia ngomong. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Ngeri. Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus? Ngeri nih. Gimana Yesus? Mana perintah? Zulkifli udah berpuasa, lebih berpuasa daripada hostnya nih. Mana perintah Paulus? Dua-dua aku diamin. Tunggu Bang Juma, tunggu. Dua-dua aku diamin dulu. Jadi gini, Dis, kalau emang mau keluarkan data, lu keluarin data. Jangan lu bilang Bang Zuma ngomong gini-gini, sedangkan Bang Zuma nggak ada ngomong. Ya, jelas-jelas Bang Zuma nggak ada ngomong, tapi buat seakan-akan orang ngomong. Ini kan kurang baik. Kalau kamu mau bilang di Quran ini, di hadis ini, Anda tunjukkan data, terus Anda ngomong nggak ada masalah. Sama kayak Kores gitu kan. Berarti saya harus diatur, harus ngomong ini ya. Kamu harus ngomong gini, nggak boleh ngomong gini gitu ya.
Bukan begitu, Edis. Kau menuduh. Dasar kau penyembah Paulus. Kau Tadi kau bilang, Jul, tadi dengar dulu. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Dasar pemakan Tadi babi kau bilang Tadi kau mengatakan Muhammad saya mengarang. menjelaskan Al-Quran. Kan kamu bilang gitu Yes. tadi. Sekarang Yes, sekarang saya tanya sama kamu, mana ayatnya dalam Quran bahwa Muhammad menjelaskan Al-Quran? Baca terjemahannya, baca terjemahannya. Bil bayinati wasbur. Baca terjemahannya. Itu bayinat Baca terjemahannya. alaihim wal alam yatafakkarun. Enakmu. Mana Kau yang terjemahannya? mengatakan dirimu ahli Al-Quran. Ya, Kenapa harus saya bacakan Kamu tak terjemahannya. An-Nahl berapa? paham? Silakan. An-Nahl berapa? Ya, katanya kamu tahu Al-Quran. Ya, tadi kamu bilang tahu An-Nahl berapa? Al-Quran. Kamu tinggal jawab Kamu An-Nahl tahu berapa, kau Al-Quran. bingung? Kau bingung kamu jawab An-Nahl berapa? mengatakan bil bayinati wazubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas Mana ayatnya? Itu udah jelas. Kalau kau belajar Al-Quran kau sudah tahu ayatnya. Buktinya kau tidak belajar Quran, habis itu kau seakan-akan lebih tahu dari kami. Zulkifli sampai takut, si Julius sampai takut sama Zulkifli. Kayaknya Julius pun menuhankan Zulkifli ini. Dasar Bahlul. Bang Juma mengeluarkan argumen bahwa misalnya contoh dia ada beberapa yang komplain kan, kalau kalian menuhankan Paulus, dasar argumennya Iya, adalah betul. ini. Saya kasih data kan? Edis, kalau bata lu bilang aja ya bahwa umat muslim menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alasannya ini. Jangan lu bilang Bang Zuma ngomong gini-gini, padahal kecuali ada ngomong nggak ada masalah. Ini kan didengar oleh orang. Ya adanya juga. Kalau memang Bang Zuma ada ngomong, maka orang juga akan dengar kan. Oke, perasaan ini waktu saya karena memang sangat berbahaya narasi saya maka harus Kamu dihentikan. menipu, kau nipu Edis. Saat kau Kamu Ngeri memang. Kau ini cuma Kau nipu, fitnah. kamu iblis, Fitnah. kau iblis, kau Ngeri iblis, memang. kau Tanpa fitnah. data. Lemah iman kalian, lemah. Oke, Kamu Dis. boleh menipu di tempatmu, Tunggu. jangan di sini. Oke, Dis. Bantah lu kalau mau beberapa ngomong kali berdasarkan dijelaskan, data ya. Oke. masih aja nggak tahu. Tunggu. Bang Ali kasih lagi. Saya bacakan Al-Quran ya. Saya bacakan Al-Quran. Jangan fitnah orang, jangan fitnah yang lain terserah, Enggak. tapi jangan fitnah Aku orang yang jelas-jelas Bang nggak Jul, ada ngomong. masuk asar tempatku. Aku izin tadi udah bilang mau izin mau asar dulu. Jadi Aku tradisi izin mau Oke, sholat asar. tradisi Ngeri memang. Sampai waktu saya disita sama mereka. Ngeri memang saya ini. Ngeri memang. Karena kau menyesatkan. Kan memang seorang Edi itu memang sangat bisa menyesatkan muslim. Ngeri Edi itu memang. Iya, karena kamu iblis. Ya, Ngeri memang, ngeri. Kau menyesat karena kau iblis. Kau penyembah iblis. Kau penyembah Paulus kan? Iya kan? Bikin ngerinya narasi saya Ada coba. diapain tadi? Takut mereka umat muslim yang awam tersesat gara-gara narasi saya. Ngeri. Bukan takut. Ngeri memang, ngeri. Bahlul bukan takut samamu, Bahlul. Kan menyesatkan katanya. Berarti kau takut jemaatmu kabur. Gara-gara tersesat oleh narasi saya. Kamu tidak boleh Itu dibiarkan namanya iman. mengolok Al-Quran dengan narasi kau. Di mana saya mengolok-oloknya? Di mana mengolok-oloknya? Kamu Saya tadi bilang ngaran tentang Rasulullah Muhammad. menjelaskan. Iya, sekarang saya tanya, perlu nggak dijelaskan kitab yang udah jelas? Al-Quran itu pokok yang datang kepada Rasulullah. perlu Yang nggak menjelaskan yang dengarkan sudah saya, jelas? Bahlul. Bahlul, dengarkan saya, Perlu Bahlul. tidak menjelaskan yang udah jelas itu pertanyaan saya. Bahlul. Bahlul, Biasa otak separuh kan, dengarkan saya. Otak separuh dengarkan saya. Otak Yang separuh saya dengarkan. tanya, Al-Quran, dengarkan. perlu Al-Quran itu- menjelaskan sesuatu yang Al-Quran itu wahyu yang didatangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad perasaan ini waktu SAW. saya nih. Dia nabi, Saking diam, kau diam, ngeri diam, memang kau waktu diam, saya disita. kau diam, kau diam, Oke lah, kau Julius tidak layak dihargai, Bang Juma apa? kau tidak layak dihormati. Julius sudah dikontrol oleh Ya. Zuma, Julius sudah dikuasai oleh Ya, Zuma, ya. karena memang Julius Ya. juga sudah menyembah Zuma. Edis penipu, dengarkan saya, Edis penipu, dengarkan. Julius sudah Al-Quran dikuasai itu, oleh Zuma. dengarkan. Al-Quran itu datang kepada sosok Nabi. Julius sudah dikuasai oleh Zuma. Perasaan ini waktu saya loh. Perasaan ini, dia tadi udah ngomong 5 menit, masa nambah lagi kan? Kalau kau ingin bercerita Bahlul tentang Al-Quran, kau pahami kaidah. Tadi kan waktu saya, masa dia nambah lagi waktunya Yus? Gimana Yus? Tidak ada waktu-waktuan. Kau tidak layak. Bagi saya kau hanya binatang. Paham?
Ya. Jadi Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berhak di antara seluruh umat manusia untuk menjelaskan Al-Quran? Kira-kira siapa? Sahabat, orang tua Rasulullah. Siapa yang berhak untuk menjelaskan Al-Quran? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia Nabi, dia Rasul, maka untaian kandungan Al-Quran diuraikan oleh beliau. Laksana rumah. Rumah itu kita lihat bangunan. Siapa yang kemudian bisa menguraikan? Ya, akhirnya saya ditendang pemirsa karena Kifli sudah mewek. Akhirnya saya ditendang. Oke lah, sampai di situ dulu. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya.